tentang jasa surat keterangan tentang jasa Pak Gibran itu. Dia di penjara. Ini saya punya bukti. Dulu kita pernah berkunjung ke sini. Kalau nggak salah bulan September 2025. Seingat saya, kalau nggak salah itu ada berbernya lah. 15 September 2025 kalau nggak salah ya. Tapi posisi kita saat itu memperkenalkan buku Gibran and Game. Ya, GEG, disingkat GEG ya. Jadi sekarang sesudah ada perkembangan baru, puncaknya tentu atau tonggaknya sesudah kita ketemu Pak Joko Widodo 2 kali. Pertama 12 Maret 2026 sama 17 Juni 2026 yang lalu. Nah, apa tujuan pertemuan dengan Pak Joko Widodo di Solo? Respon penelitiannya ada yang baru, yaitu dengan terbitnya buku autentikasi ijazah Pak Joko Widodo. Nah, kemudian waktu bertemu dengan Pak Joko Widodo tersebut di Solo 17 Juni itu, kami menyinggung tentang rencana berikutnya. Apa itu? Tentu buku Gibran and Game juga tentu ada namanya, kalau dalam penelitian ada retraction, correction, dan erratum itu ya masuk kategori correction lah. Dan Pak Jokowi pada tanggal 17 Juni kemarin waktu kami ketemu langsung mengiyakan bahwa kami akan ketemu Mas Gibran dalam waktu dekat dan sudah dijadwalkan, tinggal kita menunggu saja undangan dari Istana Wakil Presiden. Nah, tujuannya ke sini adalah dari awal kan kita pernah ada kegiatan di sini, bagaimana prosedur atau bagaimana dasar hukumnya keluarnya ya surat keterangan nomor berapa itulah tentang tentang jasa surat keterangan tentang jasa Pak Gibran itu. Nah, untuk itulah kita perlu ketemu dengan pejabat yang berkepentingan hari ini yang dulu juga kita ketemu gitu loh, agar sinkron. Jadi ini langkah pertama kita sambil menunggu jadwal ketemu dengan Mas Gibran Raka Buming Raka selaku Wakil Presiden kita. Nah, itu topik kita ketemu hari ini ya. Nah, mungkin nanti secara substansinya mungkin Klien Kurismon menjelaskannya. Apa sih substansinya gitu loh. Kalau tadi saya prosedurnya aja ya. Substansinya seperti apa nih Mas Risman untuk? Jadi gini ya, kita baca sekarang situasi semakin mengerucut atau konvergen, bahwa semua aktivitas mereka ya, Roy Suryo dan kawan-kawannya itu adalah aktivitas politik. Ya, pertama itu poinnya. Yang kedua, mereka sempat melaporkan dan mempermasalahkan ISBN. Saya sebagai penulis tidak bertanggung jawab sebagai menghasilkan atau memproduksi ISBN, itu adalah tanggung jawab penerbit ya, dari penerbit Lekas atas buku Gibran and Game. Nah, disinilah konyolnya. Mereka ingin melaporkan saya, mengkriminalkan saya atas laporan yang tidak berdasar, tetapi mereka ingin menggunakan isi dari buku Gibran and Game untuk aktivitas politik mereka. Apa itu? Ya jelas, makzulkan Gibran, baik Diva, Roy, Refli Harun, dan lainnya. Bayangkan, ya. Mereka ingin mengkriminalkan penulisnya, tetapi isinya akan mereka pakai untuk aktivitas politik mereka. Ya. Itu poin kedua atau ketiga. Yang berikutnya adalah saya ingin mengkoreksi karena ada kesalahan kajian silabus maupun kurikulum. Di buku Gibran and Game saya membandingkan dengan kurikulum Merdeka. Ya. Padahal ya, Pak Gibran ini itu di Orchard Park Secondary School maupun di di Australia itu pada saat itu berlaku kurikulum
Merdeka itu belum berlaku. Jadi kajian saya tentu salah di sana. Kurikulum yang berlaku saat itu adalah KBK, ya, kompetensi itu berbasis kompetensi, kurikulum berbasis kompetensi. Nah, saya sudah menulis ulang itu kesalahan-kesalahan saya itu. Nah, untuk kepentingan keakuratan atau akurasi, maka tentu saya datang ke Kemendikdasmen ini, ya, untuk mendapatkan bahan kajian kurikulum maupun silabus sehingga terbitnya penyetaraan SMK atas nama Gibran Raka Buming Raka. Ini biasa saja ya, tetapi apa yang saya nggak suka adalah buku saya itu justru dipakai oleh mereka untuk aktivitas politik mereka, propaganda politik mereka. Sementara mereka sendiri nggak nulis buku, ya kan? Mereka nggak ada menulis buku tentang Gibran, tetapi tulisan saya, buku saya mau dipakai dan penulisnya mau dikriminalkan hanya karena ISBN yang tanggung jawab penerbit. Inilah munafiknya mereka, pergerakan mereka, gitu loh. Nah, saya antisipasi itu sama seperti buku Jokowi's White Paper, ya. 486 halaman dari 700 halaman itu ingin mereka pakai di persidangan, bahwa itu tidak bisa lagi diubah karena itu fakta hukum katanya. Enak banget ya. Bisa. Tulisan saya, tapi mereka ingin tulisan saya itu seolah-olah ingin menyelamatkan mereka, gitu. Itulah orang politik. Ya, orang-orang politik apapun jalan akan mereka tempuh, ya, untuk mencapai tujuan politik mereka itu, ya. Berarti secara tidak langsung ingin mengkaji ulang dan mau bersangkutan dengan penelitian buku Bang Rusdi. Ya, mengkoreksi kalau kemarin saya kaji kurikulum maupun silabus menggunakan kurikulum Merdeka yang belum berlaku ketika surat penyertaraan itu terbit, ya kan, 2016 ya, 2000 berapa itu sampai lupa saya. Nah, itu belum berlaku kurikulum Merdeka itu. Yang berlaku adalah KBK, kurikulum berbasis kompetensi, gitu. Nah, tentu perubahan itu radikal. Kalau orang yang nggak pernah melakukan kajian silabus dan kurikulum sih mungkin nggak percaya. Tapi mereka kan modelnya begitu, modelnya narasi menyesatkan tanpa membantah buku dengan buku. Seperti Rosuryo, ya, bukunya yang 49 halaman itu bisa dipakai untuk mencibir buku saya yang 800 halaman. Ya, itulah mereka. Itu. Oke, gitu ya. Bang, berarti ini antisipasi juga supaya nanti buku Abang tidak dipermainkan lagi seperti ini. Iya, buku JWP saya mereka pakai untuk propaganda politik, terus juga pengelolaannya juga diribak habis sama TIFA, ya. Uangnya nggak ada pengelolaan terbuka. Udah gitu mau dipakai pula untuk menyelamatkan mereka dalam sidang, kan betapa munafik dan sadisnya mereka itu. Ya, bayangkan. Nah, sekarang kan terbukti masuk ke kasus apartemen. Ya, viral kemarin, ya, apartemen Tifa di Tebet, ya kan, di Tebet itu datang itu jurusita dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mau dilelang ya? Karena hutang 145 juta dan dikonversi menjadi emas 223 gram atau sekarang setara menjadi 520-an juta. Bayangkan, ini kan sudah track record, makanya orang dulu waktu saya bilang nggak percaya. Rismon karena sudah keluar baru membongkar habis mengarang bebas itu Tifa begini begitu. Lihatlah sekarang, karma itu instan bagi Tifa. Walaupun pasti narasinya dia sekarang di akun X-nya maupun di media sosial tentu nanti ada aja yang disalahkan. Ada yang disalahkan COVID lah, disalahkan rejim lah, dan segala macam. Padahal dia utang kepada seorang janda, single parent, itu nggak dia pikirin. Uang itu kan perlu bagi single parent tersebut. Ya, ada sejak 2019 nggak dikembalikan. Sama, kasus buku JWP pun dimakan tanpa memerhatikan, Rismon udah capek nulis tuh 486 halaman. Masa sih saya nggak mengelolanya secara terbuka, minimum saya print out itu rekening korannya, baru kita hitung bersama secara terbuka berapa terjual, tercetak, dan segala macam. Dia memang sudah seperti itu. Ya. Nah, ketika saya masih di RRT, ya, beredar luas diduga, ya ini diduga ya, kebenarannya banyak itu di media sosial. Siapa itu namanya itu? Ada seseorang di Solo membongkar, dan juga salah satu manajemen Gibran Endgame itu, ya, nggak usah saya sebutkan, itu ada seorang ibu diduga juga
dipinjam oleh Tifa 100 sampai 150 juta, seorang ibu diaspora dari Kanada. Dan sampai November atau Desember tahun lalu 2025 itu one prestasi juga nggak dikembalikan gitu loh. Jadi Tifa ini ya memang udah banyak catatannya. Jadi kalau kalian yang masih mendewa-dewakan dia, dewakan aja sampai kalian ini, sampai kalian bodoh ya kan. Itu kan catatan-catatan bagaimana dia udah terbiasa. Dan itu peminjaman itu ya diduga menggunakan atas nama RRT untuk kepentingan penerbitan buku JWP gitu loh. Seorang ibu diaspora dari Kanada. Saya nggak tahu per hari ini sudah dikembalikan atau enggak ya, 150 juta dari ibu Kanada tersebut, tapi itulah catatannya ya. Dia terbiasa seperti itu. Orang saya kan selalu saya bilang, saya saja yang kalian lihat selalu konvers bersama ya dengan Tifa bisa ditipu kok dengan entengnya. Ditipu habis. Kenapa saya bilang ditipu? Janji pengelolaan terbuka ya. Bendaharanya kita tunjuk bersama, diterbitkan dengan penerbit profesional, tapi ternyata penerbit Ahlina miliknya Tifa juga. Berikutnya harus ber-ISBN, tidak ada ISBN-nya. Ya, dan saya semua melayout buku itu, buku JWP itu. Dia tinggal nongkrong aja sama anaknya di kafe saya yang kerja untuk melayout buku itu. Makanya kalian yang masih percaya sama dia, teruskan kedunguan kalian. Ya. Kedunguan. Makanya sudah ada berita begini pun kalian masih percaya, ya sudah, sampai mati kalian dungu aja sampai mati. Ya, gitu ya tanggapan saya. Ya, kalau saya lihat sih memang dari yang terjadi atas mereka berdua, Tifa masalah apartemen, tambah lagi tadi yang disampaikan oleh Rismond, masalah katakanlah pinjam uang di Jawa Tengah itu ya. Di diaspora dari diaspora, dari seorang diaspora itu kan. Diaspora di Kanada, artinya, ibu juga. Itu kan masalah gitu loh. Artinya selain dari masalah yang mereka hadapi sekarang, masalah sebentar lagi sidang pidana ijazah, ternyata ada juga masalah-masalah yang lain gitu loh. Dan berdua ini hampir sama. Nah, kalau tambah lagi Roy ya, saya baca di berita, supirnya bahkan melaporkan dia gitu loh. Karena Roy menuduhnya maling. Ya, saya pun punya supir udah puluhan tahun. Kalau sampai supir saya melaporkan saya gitu kan, itu berarti sesuatu hal yang sangat esensi terhadap kebutuhannya. Ya, masalah makan atau apalah itu barangkali ya. Ini satu hal yang kita sebenarnya mau dengar juga nggak enak gitu loh. Jadi kembali ke topik kita hari ini ya. Kalau hari ini adalah Rismond tentu sama dengan buku JWP. GEK juga kan mau katakanlah mau direstorasi atau mau di correction, itu tujuan kita ke sini. Dan sebenarnya secara hukum begini, pendirian Rismond dan saya selaku penasihat hukumnya sekarang berdiri sama dengan Dikdasmen ini sekarang. Hanya siapa tahu dari kajian yang ada selama ini mengeluarkan suket itu tentang penyetaraan itu, mungkin ada yang perlu ditambahkan secara ilmunya Rismond. Itu nanti kita combine sehingga jadilah buku yang terbaru. Nanti bukunya judulnya barangkali sudah ada juga yang mengusulkan yang lain ya. Ada yang bahasa Gibran Newman ya. Adalah ya, nanti kita simpulkan judulnya apa. Yang jelas buku Pak Jokowi kan otentikasi ijazah Pak Joko Widodo gitu. Itu jelas gitu loh. Jadi otentikasi ya. Berarti ada semacam pengesahan lah begitu ya, atau sekarang menjadi asli. Nah, begitulah itu juga target kita terhadap atas buku Gibran and Game. Kita perlu hari ini ketemu pejabat, sudah dikoordinasi dan barangkali sebentar lagi kita akan masuk ke dalam ketemu pejabat yang bersangkutan, PPID khususnya ya, lah ya. Iya, Bang, dari PPID. Saya kira mungkin begitu ya. Tujuan kita hari ini berjelas apa gitu loh. Ternyata sudah dipanggil coba ya. Udah ya Mas ya. Tambahin dikit ya. Sebentar ya Mas ya, tadi ya. Tambahin dikit ya. Tahan Mas ya. Jadi untuk Roy ya, sebenarnya dia bebas menyebarkan fitnah itu ya kepada saya terutama
itu bukan karena kami takut pada Rosuryo, tetapi menghargai laporan Pak Jokowi supaya tuntas dulu ya laporan Pak Jokowi ya, supaya dia dipenjara. Dan nanti ketika dia dipenjara, ini saya punya bukti 7 laporan yang akan saya lakukan ketika Rosuryo sudah dipenjara. Maka 7 laporan ini secara serial saya cicil satu demi satu. Saya pastikan ya pokoknya saya pastikan Rosuryo akan saya laporkan ya. Saya laporkan setelah dia sudah dipenjara. Ini pun karena menghormati Pak Jokowi. Itu saya sudah kumpulkan bukti itu ya, omongan-omongan dia tentang saya itu 7 laporan. Itu 7 laporan menunggu Rosuryo. Tapi dia dipenjara dulu, vonis dulu. Jadi jangan sembarangan dia seolah-olah dia bisa melaporkan saya dengan enteng, tapi kita nggak bisa lapor. Memang dia siapa? Gitu. Jangan senang dulu. Nanti saya akan laporkan satu saya cicil. Itu udah saya konsep laporannya, bukti-buktinya sudah saya download, linknya juga saya download, kata-katanya dia juga sudah saya ini. Terutama di kanalnya, dari kanal Refli Harun itu saya ambil semua. Itu jadi jangan senang dulu seolah-olah saya defense begini nggak ngelapor dia, seolah-olah saya takut. Gitu loh. Ini cuma mau menghormati supaya tuntas dulu pengadilan atas laporannya Pak Jokowi. Setelah dia divonis di penjara, saya lanjutkan lagi biar tambah lama dia di penjara. Itu. Ya. Bocorannya tadi ada sekitar 7 laporan. Iya, 7 laporan dan sudah saya siapkan videonya, linknya, narasinya. Itu saya siapkan. Kenapa Rismon melakukannya? Karena secara catatan kalian lihat, saya kemana-mana itu biaya sendiri dan saya lakukan apa yang saya ucapkan. Saya selalu melakukan apa yang saya ucapkan. Saya tuntaskan dengan kerja senyap buku JWP. Saya lakukan. Ya. Jadi nggak perlu memuji saya lah. Saya nggak perlu memuji saya, tapi saya buktikan, saya ucapkan, maka itu akan saya lakukan. Laporan itu Rosuryo ya. Ini sudah ada saya catat ya, terutama kau bilang aku pengkhianat, itu bakal itu menambah kau ya. Bayangkan kalau 7 pencemaran nama baik dikali 1 tahun aja tambah 7 tahun kau nanti di penjara. Jadi jangan sombong ya, seolah-olah kau punya backing, nggak ada backingmu itu ya, bohirmu ya nggak berani muncul juga. Oke gitu ya, bye bye.